Berkas perkara Abdul Rahim Hajangi yang merupakan adik PLT Bupati Kolaka Timur dan Leo Robert Halim telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kamis 22 Desember 2022. Seperti disampaikan PLH Kasih Penkum Kejati ke Zulkarnain Arif, berkas kedua tersangka tersebut telah diterima. Meski begitu, Kejati terlebih dahulu harus melakukan penelitian. Pasalnya, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir. Telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Zulkarnain menjelaskan jika masih ada yang kurang lengkap maka penyidik kepolisian akan diberikan petunjuk oleh JPU dalam rangka melengkapi berkas. 18 di 18 surat awal disampaikan akan diberikan, kemudian 19 petunjuk-petunjuk apa yang akan diberikan oleh jaksa penyidik terkait dengan berkas yang diselesaikan oleh penyidik Pulau Sumatera. Jadi terkait dengan masalah ini petunjuknya nanti ada. Apakah petunjuk itu sudah dikembalikan di penyidik oleh Pulau Sumatera terkait jaksa penyidik atau tidak, ini sudah perkembangan. Namun, dalam perjalanan apabila memang petunjuk-petunjuk ini nantinya akan dipenuhi oleh penyidik Pulau Sumatera, maka diserahkan kembali ke jaksa untuk diteliti kembali. Apabila itu sudah lengkap, maka pihak jaksa penyidik akan menunjukkan namanya B21. Sebelumnya, penyidik Polda Sulawesi Tenggara telah menetapkan tersangka Abdul Rahim Hajangi karena diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Direktur Utama PT Mandala Jayakarta, Yeni Ayas Laturumo saat melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian, Leo Robert Halim juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah memfasilitasi Abdul Rahim Hajangi saat melakukan RUPS. Sementara itu, kuasa hukum Yeni Ayas Laturumo, Rustam Herman SHMH membeberkan selain melaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara, pihaknya juga telah menggugat di Pengadilan Negeri Kendari terkait dugaan pemalsuan dokumen perusahaan oleh Abdul Rahim Hajangi. Kata dia, ada perubahan Akta Notaris 2019. Dalam RUPS itu telah mencantumkan atau mencatat tanda tangan seolah-olah Yeni Ayas hadir dalam RUPS dan menyetujui semua keputusan RUPS tersebut. Padahal itu tidak benar. Gugatan tersebut terregistrasi pada 1 Desember 2022 dengan nomor 135 PDTG 2022 PN Kendari. Kasus itu pun terus disuarakan oleh Laskar Pemuda Merah Putih LPMP dengan berdemonstrasi di Kejati, Sulawesi Tenggara. Massa meminta Kejati bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus adik PLT Bupati Kolaka Timur, Abdul Rahim Hajangi, dan Leo Robert Halim. Koordinator lapangan Muhammad Nur Sunandar mengaku ada kejanggalan dalam proses penanganan kasus yang terjadi di PT Mandala Jayakarta. Yang menjadi kejanggalan juga dalam proses kasus daripada Abdul Rahman Hajangi dan Leo Robert Halim, salah satunya adalah kenapa si Direktur Utama ini, dalam hal ini Pak Yeni Ayas, yang melaporkan jadi tersangka dengan tuduhan yang tidak jelas. Dalam hal ini dituduhkan bahwa melakukan penggelapan dana perusahaan, sementara seharusnya dalam prosedurnya untuk menetapkan hal tersebut bahwa ditetapkan benar Yeni Ayas ini melakukan penggelapan dana usaha, seharusnya ada audit dari akuntan publik yang independen. Tetapi sampai saat ini tidak ada bukti yang jelas bahwa Yeni Ayas itu melakukan hal penggelapan. Nah, tapi dalam laporan mereka Abdul Rahman Hajangi dan Leo Robert Halim melapor dan kasusnya sangat cepat. Bahkan dari LP ke Lidik itu membutuhkan waktu 2 hari saja. Berarti ada indikasi permainan dengan pihak kepolisian ya? Bahkan kemarin sudah turun dari ruas Mabes Polri, sudah diperiksa beberapa penyidik dan ada temuan bahwa ada yang bermain di situ. Bahkan ada nilai angka? Ada angka sekitar 1 miliaran lah yang kemudian
menjadi temuan dari Irwasum pada saat turun di Polda Sultra. Dari Kota Kendari, Tamrin Dalbi mengabarkan.